Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sebelah IPA? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, pagi hari ini kita akan mempelajari bab teks eksplanasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pengenalan teks eksplanasi, kemudian sudah dijelaskan juga struktur dari teks eksplanasi. Maka sekarang adalah tinggal bagaimana kita menulis teks eksplanasi. Sebagai pengingat kembali, masih ingat ya teks eksplanasi itu pengertiannya apa? Ada yang tahu? Acungkan tangan, bisa dijawab. Ayo, ada yang tahu? Ayo, acungkan tangan satu untuk menjawab. Teks eksplanasi adalah apa? Teks yang menceritakan proses suatu kejadian. Teks yang menceritakan proses Suatu suatu kejadian. kejadian. Nah, kejadiannya itu apa? Tentang fenomena alam. Nah, kejadiannya bisa fenomena alam, bisa fenomena Sosial. Nah, itu di pertemuan pertama sudah saya jelaskan. Mungkin kalau lupa bisa dibuka lagi di LKS-nya atau di buku tulisnya. Sudah ketemu? Sampun. Disimak lagi. Oke. Selanjutnya struktur teks eksplanasi kemarin sudah dijelaskan. Apa aja yang pertama? Identifikasi fenomena. Oke, identifikasi fenomena. Isinya apa? Pengenalan, penjelasan umum. Ya, latar belakang fenomenanya, pengenalan fenomenanya. Apa fenomena yang akan dijelaskan dari kejadiannya itu dikenalkan dulu. Kemudian latar belakang kejadiannya seperti apa. Yang kedua, Rangkaian kejadian. rangkaian kejadian. Isinya apa saja? Penyebab dan akibat. Hah? Iya. Yang paling penting kata kuncinya adalah kronologis. Kronologis itu urutan urutan kejadian. Bagaimana situasi ya, bagaimana fenomena itu terjadi. Urutan-urutan kejadiannya seperti apa. Terakhir, Ulasan. nah ulasan. Ulasan ini berisi apa? Ya, ulasan itu berupa review atau komentar berkaitan dengan peristiwa atau fenomena yang terjadi. Misalkan, kalau dicontoh pada LKS-mu itu fenomenanya apa? Ledakan penduduk. Di situ di bagian ulasannya diberikan apa? Cara mengatasi ledakan penduduk. Nah, itu adalah merupakan review atau ulasan. Kita bisa mengungkapkan bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara menanggulangi, dan yang lainnya gitu. Nah, nanti kalau fenomena yang lain, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Oke. Kali ini kita akan berkelompok mengerjakan sebuah teks eksplanasi, membuat sebuah teks eksplanasi. Masing-masing dari satu kelompok nanti harus mempresentasikan hasilnya. Ini saya bagi dulu ya. Tiap-tiap kelompok sudah dapat alas untuk menempelkan. Nah, ini ada 3 buah fenomena yang berbeda yang sudah saya berikan gambar-gambarnya. Apa saja gambarnya? Tentu saja sesuai dengan fenomenanya. Nanti untuk setiap kelompok harus membuat sebuah kerangka dari gambar ini. Misalkan nanti di bagian unsur apa? Struktur pertama apa tadi? Struktur pertama adalah identifikasi fenomena. Nah, gambar mana yang menunjukkan identifikasi fenomena? Kamu tempel. Kemudian struktur kedua
kejadian, nah itu kamu tempel. Dan yang terakhir ulasan, gambar mana yang menunjukkan ulasan, nanti kamu tempel. Nah setelah itu di selembar kertas kamu menuliskan kerangka teksnya. Jadi gagasan-gagasannya itu apa saja kamu tulis secara runtut sesuai dengan gambar yang kamu susun. Oke. Kelompok 1 mau milih gambar yang mana? Kelompok 1 dari sini. Yang kanan, tengah, atau kiri? Kelompok 1 bebas? Kanan. Oke, yang kanan ya. Dan kelompok 2 tinggal 2. Yang kanan atau yang kiri? Mau yang kanan atau yang kiri? Yang kanan ya? Oke. Kelompok 3 tinggal 1. Baik, silakan duduknya membentuk kelompok, bangkunya bisa ditata supaya menjadi sebuah kelompok. Oke, sudah membentuk kelompok semuanya ya? Nah, kelompok 1 mana suaranya? Halo. Nah, kelompok 2? Kelompok 3? Nah, oke. Nah, kalian sudah mendapatkan selembar kertas besar untuk alas tempel, kemudian gambar-gambar yang ada di lembaran kertas itu. Kelompok 1, kalian dapat gambar apa kira-kira itu? Tentang apa? Gambarnya tentang apa? Kelompok 1 gambarnya tentang apa? Bencana alam. Bencana alamnya apa itu? Gempa bumi. Ya, baru-baru ini ada gempa bumi di daerah Jawa Barat. Di mana? Nah, itu kira-kira dari fenomena itu yang sedang hangat itu ya. Saya ambilkan dari situ. Kemudian kelompok 2 sampah ya. Ya, fenomenanya berarti tentang sampah. Terakhir kelompok 3 sepak bola. Lebih spesifik itu ada tulisan apa di situ? Berarti apa itu? Piala Dunia. Berarti fenomenanya tentang apa? Tentang Piala Dunia. Oke, itu gambarnya belum urut. Jadi saya mengacak gambar itu secara sembarangan, tidak saya urutkan. Maka dari itu tugas kalian yang pertama adalah menggunting gambar itu, kemudian kamu urutkan dulu yang termasuk ke dalam struktur pertama tadi apa? Identifikasi fenomena. Itu yang mana? Yang masuk ke dalam rangkaian peristiwa yang mana? Yang masuk ke dalam ulasan itu yang mana? Oke, silakan mulai dari sekarang bisa dikerjakan. Gunting menggunting, tempel menempel. Oh ya, jangan lupa sebelum ditempel kasih jarak untuk menulis judul. Di atas nanti harus ada judulnya. Ini teksnya judulnya apa? Ya, mengurutkan, kemudian memberi judul, menulis kerangka teksnya. Gimana? Boleh dikasih penjelasan, boleh. Oh, tidak, belum isi teksnya. Misalkan gini, nanti di identifikasi fenomena, kamu kan sampah ya, temanya apa namanya, fenomenanya. Jadi nanti di kerangka teksnya di selembar kertas itu tulis dulu identifikasi fenomena. 1 isinya pengertian sampah gitu. 2 isinya apa. Jadi pokok-pokok pikiran yang akan kamu tulis menjadi sebuah paragraf saja itu nanti yang kamu tulis di situ. Saya mau nulis apa gitu aja. Pengertian sampah, penyebab menumpuknya sampah, cara mengatasi sampah gitu aja. Poin-poin pentingnya aja. Gimana, paham? Oke, silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang, oke? Bisa membagi tugas, yang satu menggunting, yang satu memikirkan kerangkanya, kemudian yang satu lagi membantu menempel. Oke, kelompok 3 gimana? Boleh. Jadi kamu kasih judul yang menarik. Untuk membuat teks jangan memberikan judul yang
membosankan ya. Misalkan ya saya tahu itu fenomenanya adalah Piala Dunia, tapi kan jangan dikasih judul Piala Dunia gitu. Nanti kayak buku pelajaran malahan ya. Apa gitu judulnya? Misalkan bisa demam Piala Dunia di Indonesia atau euforia Piala Dunia di Indonesia gitu boleh. Atau yang lain boleh. Kelompok 2, gimana kelompok 2? Masih memikirkan? Kira-kira judulnya apa itu yang bagus kalau fenomenanya sampah? Kasih saran. Waduh. Bisa misalkan sampah yang kian menggunung. Bisa juga misalkan iya. Bisa misalkan gundukan sampah yang tak kunjung hilang dan lain-lain. Kelompok 1 gimana? Ya, masih berpikir. Tadi apa fenomenanya? Dapatnya gempa bumi. Kira-kira judulnya mau apa ini? Masih dipikirkan. Ya, yang penting buat yang menarik ya. Buat yang menarik. Oke, kelompok 1 udah jadi. Nah, dikit lagi ya. Kelompok 2 apa kabar kelompok 2? Masih proses. Oh, udah kelihatan. Kelompok 3? Hampir, Pak. Oke, kelompok Raffi Ahmad ini. Ditulis yang bagus ya. Ini enggak bagus, Pak. Kelompok 3 sudah jadi ini ya. Oke. Disiapkan, setelah ini kita presentasi. Kelompok 2 judulnya segera ditulis. Kelompok 1 juga sudah selesai. Tinggal nulis judul. Oke, kelompok 1 sudah selesai menempel. Judulnya apa? Untuk teksnya nanti gempa bumi Cianjur 5,6 skala Richter. Kita lihat kelompok 2. Kelompok 2 hampir selesai, masih menulis urutan-urutannya. Nah, kelompok 3 sudah selesai. Judulnya apa kelompok 3? Demam Piala Dunia di Indonesia. Oke, luar biasa. Ini sedang menyusun bahan presentasi. Oke, sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Ayo, kelompok yang mau tampil dulu, kelompok mana? Oke, silakan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
identifikasi fenomena. Pada gambar ini dijelaskan memberikan gambaran tentang contoh sampah yang kian menggunung. Apa sih sampah itu? Sampah itu adalah suatu barang buangan yang sudah tidak memiliki nilai jual atau guna di dalamnya. Struktur yang kedua adalah rangkaian kejadian. Pada gambar ketiga ini termasuk penyebab dari sampah yang kian menggunung. Yang pertama yakni pola konsumsi masyarakat yang besar dengan belanja yang banyak dan menimbulkan sampah yang banyak juga. Pada gambar kedua adalah budaya masyarakat Indonesia membuang sampah secara sembarangan. Dan yang ketiga adalah tidak adanya tempat pembuangan sampah di masyarakat. Dan pada gambar kedua ini adalah dampak dari ketiga penyebab tadi. Yang pertama adalah rusaknya ekosistem laut. Ikan paus yang mati terdampar karena menelan banyak sampah plastik. Dan yang kedua adalah pencemaran lingkungan, yakni banyaknya sampah berserakan di pinggir jalanan. Dan yang terakhir adalah bagian ulasan. Bagian ulasan ini adalah berisi bagaimana cara mengatasi sampah yang kian menggunung. Yakni yang pertama, pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah. Yang kedua adalah pemerintah memberi edukasi tentang pengelolaan sampah. Yang ketiga adalah pemerintah melakukan pengelolaan sampah secara efektif dengan mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna lagi. Itulah hasil dari kerja kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasil kerjanya kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Kelompok selanjutnya yang mau tampil kelompok berapa? Kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 3? Oke. Kelompok 3 dulu. Ayo, kelompok 3 silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok 3 semuanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat karakat teks eksplanasi dari gambar fenomena yang berjudul Demam Piala Dunia di Indonesia. Dari bagian sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Nama saya Vita Daliza Ramadhani. Nama saya Indi Prata Adun. Nama saya Nurik Imam Syifa. Saya Aditya Sarsadrita. Saya Aditya. Dari bagian pertama adalah identifikasi fenomena. Dari gambar ini dapat kita ketahui FIFA World Cup. FIFA World Cup itu juga biasa disebut dengan Piala Dunia. Apa yang dimaksud dengan Piala Dunia? Piala Dunia itu pesta sepak bola dunia. Dari gambar pertama dan kedua. Dan dari gambar yang ketiga adalah pesta sepak. Diketahui bahwa diselenggarakan sepak bola itu pada 4 tahun sekali. Dan untuk yang kedua adalah rangkaian kejadian. Pada kolom kedua ini di situ digambarkan tentang proses terjadinya sepak bola atau Piala Dunia. Dan pada kolom ketiga dapat diketahui bahwa bagi mereka-mereka yang demam akan Piala Dunia itu dapat melakukan banyak hal. Yang pertama, mereka bisa langsung pergi ke Qatar untuk menyaksikan pertandingan secara langsung, atau bisa juga seperti gambar ini, Raffi Ahmad dan keluarganya juga menonton pertandingan secara langsung di studio. Di bagian ulasan, bagi mereka yang tidak bisa menonton sepak bola secara langsung, banyak hal yang dapat mereka lakukan. Contohnya seperti nobar, bisa di kafe maupun di rumah, dan bahkan dapat menghias lingkungan sekitar
yang mau ditanyakan kelompok lain? Tidak, sudah paham. Tidak? Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Hasil kerjanya kelompok 3. Identifikasi fenomena sebelah mana? Ini. Terus yang kedua, rangkaian kejadian. Yang ketiga? Ketiga ulasan. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok terakhir, kelompok 1. Oke, silakan maju kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1, teman-teman. 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ilma. Saya Yulia Aminanti. Saya Radiatul Fariha. Dan saya Najwa Wilyasari. Kami di sini akan mempresentasikan tentang fenomena alam berupa gempa bumi. Kami akan mempresentasikan berupa perangkat teks eksplanasi berdasarkan fenomena gambar yang kami peroleh. Kami memperoleh judul yang berjudul Gempa Bumi Cianjur 5,6 skala Richter. Di sini kami membagi beberapa golongannya. Yang pertama identifikasi fenomena. Yang pertama tentang pengenalan, yaitu gempa bumi Cianjur 5,6 skala Richter yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lempeng bumi yang mengakibatkan beberapa rumah atau bangunan roboh. Dan struktur yang kedua tentang rangkaian kejadian atau kronologis kejadian. Yang pertama tentang sesar Jawa Barat, sesar Cimandiri yang membentang sepanjang 100 km apabila pengaktifan daya geologi di sekitar Teluk Pelabuhan Ratu atau Jawa Barat Selatan. Maka sesar ini kerap menjadi media penerus gaya guncang gempa. Untuk struktur yang ketiga tentang ulasan. Di sini ada bagaimana caranya mengatasi, yaitu yang pertama membangun rumah yang tahan gempa. Yang kedua di sini ada gambar orang yang berlindung di bawah meja. Yang ketiga ada beberapa juga tentang cara mengatasinya. Pertama jangan panik, yang kedua menunduk, yang ketiga berlindung, yang keempat jangan bergerak, yang kelima evakuasi, yang keenam berkumpul, yang ketujuh minta bantuan, yang kedelapan segera ke rumah sakit. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan kelompok lain? Tidak ada? Oke. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Nah, ini hasil tugas kelompok 1. Yang mana bagian identifikasi fenomena? Nah, itu identifikasi fenomena. Terus struktur kedua, rangkaian kejadian. Terus ulasan. Oke, bisa ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah selesai ya. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah, kita sudah selesai. Ternyata sudah pandai semua dalam membuat kerangka teks eksplanasi dengan bantuan gambar. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga semangat belajarnya senantiasa seperti ini ya. Di kesempatan-kesempatan selanjutnya, ada yang ditanyakan di penghujung pembelajaran ini? Nggak ada? Kalau gitu kita ulas kembali. Kita tadi belajar tentang apa? Teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks yang berisi, ya, berisi penjelasan tentang apa, proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Strukturnya ada 3, apa saja? Identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, Dan ulasan. Nah, itu dia. Identifikasi fenomena kita bisa isi dengan apa? Latar belakang kejadian, pengertian fenomena ya. Kemudian rangkaian kejadian kita bisa isi apa? Kronologi kejadian, sebab akibatnya ya. Kemudian terakhir ulasan kita bisa isi apa?
apa? Ya, penyelesaiannya terhadap kejadian tersebut apa? Terima kasih dari saya cukup sekian.